Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 3, hebat yang saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Bu Indri Wandria di pelajaran matematika. Ya, hari ini saya ucapkan selamat datang. Mari bersemangat mengikuti materi statistika. Ya, hari ini kita pelajari apa itu definisi statistik dan statistika. Ya, statistik adalah hasil pengolahan data dan analisis data. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilakukan. Ya, statistika itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data itu terdiri dari angket, wawancara, dan observasi. Kemudian yang kedua, penyajian data. Penyajian data itu bisa berupa tabel, diagram, maupun grafik. Dan yang ketiga adalah pengolahan data, yaitu kita mengenalnya dengan data tunggal atau data berkelompok. Dulu di kelas 9, kalian pernah belajar yang namanya statistika, tapi lebih fokus di data tunggal. Nah, sekarang di kelas 12, kalian akan belajar bagaimana jika menyelesaikan data berkelompok. Ya, saat ini yang akan kita bahas adalah bagaimana penyajian data berkelompok dalam bentuk tabel. Di sini ada contoh kasus, yaitu penilaian seorang guru matematika terhadap 80 siswa di kelas 11. Nah, di sini ada 80 data yang tidak beraturan. Maka apa yang harus dilakukan? Maka langkah pertama adalah mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, jadi kalau diperhatikan, data terkecilnya adalah 38 dan data terbesar adalah 98. Sehingga nanti di sini setelah diurutkan seperti ini. Nah, setelah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka langkah yang kedua adalah menentukan banyaknya kelas. Jadi, apa itu banyaknya kelas? Nanti akan kalian lihat banyaknya kelas itu berarti ada berapa kelasnya, gitu ya, berapa banyak. Nah, rumusnya apa? Rumusnya itu adalah 1 ditambah 3,3 kali log n, dimana n-nya itu adalah jumlah data yang sudah kita tahu bahwa tadi jumlahnya adalah 80 data. Ya, berarti nanti kita masukkan ke dalam rumus, maka menjadi 1 ditambah 3,3 dikali log 80. Kalian bisa cari di kalkulator atau di tabel logaritma. Log 80 itu adalah 1,903. Sehingga nanti kalau dikalikan dan kemudian dijumlah dengan 1, maka hasilnya adalah 7,28. Nah, untuk statistika, pembulatannya itu adalah dilakukan ke bawah. Sehingga nanti kalau 7,28 maka menjadi 7. Gitu ya. Maka akan mendapatkan nanti dari 70 data itu adalah 7 kelas interval. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah yang ketiga adalah menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu apa? Panjang kelas itu adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, jangkauan itu adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, tadi kalian sudah tahu bahwa nilai tertingginya itu adalah 98, nilai terendahnya itu adalah 38. Berarti jangkauannya nanti adalah 60. Dari mana? 98 dikurangi 38. Nanti dibagi 7. 7 itu adalah tadi banyaknya kelas. Nah, dari sini nanti ketemu jawabannya 8,57. Ya, jadi sudah saya sampaikan tadi untuk data berkelompok atau statistik ini yang dilakukan adalah pembulatannya ke bawah. Jadi walaupun dia
komanya desimalnya itu di atas 0,5, dia tetap dibulatkan ke bawah. Maka banyaknya kelas itu adalah 8. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan berarti tinggal membuat tabel. Nah, tadi kamu sudah tahu bahwa banyak kelas itu ada 7. Ada 7 interval. Berarti kita akan buat 7 kelas. Di mana panjang kelasnya itu 8. Berarti kita mulai dari 38. Kenapa dimulai dari 38? Karena nilai terendah di matematika itu adalah 38. Sehingga nanti 38 tinggal ditambahkan 8. 8 itu dari panjang kelas. Panjang kelasnya kan tadi 8. Nih. Ya, yang ini. Berarti nanti tambahin 8 sehingga 38 tambah 8 adalah 46. Berarti nanti kelas yang kedua 47 tambah 8 55. Nanti kelas yang ketiga 56 tambah 8 64 dan seterusnya sampai kelas yang ke-7. Nah, kalau kalian sudah dapat kelasnya atau interval kelasnya, tinggal dimasukkan ke dalam tabel. Nah, di sini ada tabel, tinggal dimasukkan, tinggal dicari frekuensinya. Apa itu frekuensinya? Berarti banyaknya nilai yang ada di kelas tersebut. Jadi kalau kita lihat di 38 sampai 46 itu ada berapa sih nilainya? Kita cek ya. Dari 38 sampai 46 itu ada berapa? Cuman ada 1, yaitu 38. Karena setelah itu adalah 48. Berarti yang masuk kelas itu hanya cuman 1. Ini saja. Nah, berarti kemudian yang kedua kelasnya itu adalah 47 sampai 55. Nah, kita lihat 47 sampai 55. Berarti kalau 48 kan masuk. Batasnya sampai 45 sampai 55. Berarti kan cuma 1 2 3 4 5 sampai sini ya. Berarti ada 5. Nanti interval selanjutnya berapa? Dari 56 sampai 64. Berarti ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Berarti nanti dari 65 sampai berapa? Berarti ditambah 8 jadi berapa? 73. Ya sudah, berarti dari 65 sampai 73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, dan seterusnya kita cek di sini ya. Nah, di sini bisa dilihat betul ya. Jadi interval 38 sampai 46 hanya 1, 47 sampai 55 ada 5, 56 sampai 64 ada 7, 65 sampai 73 tadi saya bilang ada 12. Nah, tinggal dilanjutkan seterusnya sehingga nanti jumlahnya itu ada 80. Nah, kira-kira begitu adalah cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, adapun biasanya bentuk umum dari distribusi frekuensi itu ada 3 kolom. Yang pertama kolom interval, kemudian titik tengah, dan terakhir adalah frekuensi. Nah, itu rumusnya adalah tepi bawah dikurangi tepi atas dibagi 2. Nanti didapat nilai tengah. Ya, setelah tadi saya berikan contoh bagaimana cara membuat tabel distribusi, maka hari ini kalian coba kerjakan soal yang saya berikan, yaitu di sini ada kumpulan 40 data. Nah, di sini coba kalian buat tabel seperti tadi, tabel distribusi frekuensi. Kalian coba kerjakan. Setelah itu jangan lupa dikumpulkan. Ingat, waktunya hanya seminggu. Jadi sebelum tatap muka selanjutnya, tugas ini harus sudah selesai. Ya, saya ucapkan terima kasih sudah hadir, sudah menonton atau menyimak video pembelajaran tentang statistik ini. Jika ada kesulitan, jangan sukar untuk menghubungi saya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.